musim baru, pelatih baru, pemain baru, dan ambisi baru. Begitulah atmosfer yang sedang menggelora di ruang ganti Real Madrid menyambut musim 2025-2026. Walaupun penggemar di luar sana mungkin tak berekspektasi tinggi dengan era baru kepelatihan Xabi Alonso, akan tetapi klub berdiri dengan ambisi, begitupun dengan para pemain. Salah satu kapten mereka, Fede Valverde, bahkan punya ambisi untuk melibas semua trofi. Namun di satu sisi, klub sedang ada beberapa masalah internal soal skuad, terutama di lini depan yang makin menumpuk. Beberapa penyerang masih berpeluang pergi dengan pinjaman atau bahkan dijual. Sementara rencana lain untuk memperkuat lini tengah dan lini belakang juga belum sepenuhnya berakhir. So, inilah ambisi gila Perez untuk Real Madrid bersama era Xabi Alonso. Sebagian penggemar di luar sana mungkin menyambut era Xabi Alonso dengan datar dan penuh kehati-hatian. Hal itu tak berlaku di dalam tembok Valdebebas. Di markas latihan Real Madrid tak ada ruang untuk ragu, hanya ada satu kata, dominasi. Dan dominasi itu bukan sekedar jargon, tapi target konkret yang sudah dicanangkan oleh Florentino Perez sejak awal musim. Bukan cuma para fans yang menaruh harapan tinggi, tetapi juga para pemainnya sendiri. Layaknya sang bintang Vinicius Junior, memang sudah memenangkan berbagai gelar juara. Namun Vini belum akan berhenti untuk mencapai lebih banyak prestasi lagi. Aku memang sudah mencapai banyak hal, tapi mimpi-mimpiku masih jauh dari selesai. Aku ingin memenangi lebih banyak trofi lagi dengan klubku, memenangi gelar-gelar penting dengan Brasil, dan terus menginspirasi generasi selanjutnya untuk percaya pada diri sendiri, tegas winger asal Brasil tersebut. Selain Vini, lihat saja Fede Valverde. Meski bukan kapten utama, semangatnya untuk memimpin skuad dalam perebutan trofi tak pernah surut. Fede menjadi salah satu sosok yang diandalkan untuk memimpin klub dan berkeinginan meraih semua gelar yang tersedia, yang artinya siap sextuple. Saya senang seperti biasa, bangga bisa kembali untuk satu musim lagi mengenakan seragam ini dan mempertahankan lambang ini. Kami akan mengincar semua trofi tahun ini, ujarnya saat usai latihan, dilansir dari Real Madrid TV. Ucapan itu bukan sekedar basa-basi, karena di ruang rapat Florentino Perez ada rencana besar yang disusun dengan penuh kehati-hatian. Bukan hanya untuk sekedar juara Liga atau Liga Champions, tapi untuk menguasai Eropa dan menciptakan sejarah baru, merebut treble winner, meraih banyak trofi dalam satu musim. Perez, yang selama ini dikenal memilih stabilitas dan reputasi, kali ini mengambil pendekatan berbeda dengan mendukung proyek jangka panjang. Namun jalan menuju kejayaan itu tidak mudah, justru mulai dari keputusan sulit, memangkas pemain-pemain yang dinilai problematik, dan menyusun fondasi baru yang cocok dengan filosofi Xabi Alonso. Salah satu dilema paling pelik yang sedang dihadapi Madrid adalah situasi di lini depan. Rodrigo Goes, yang sebelumnya digadang-gadang sebagai pewaris pemain yang nurut di Madrid, kini tengah berada di ujung tanduk. Sejak kedatangan Xabi Alonso, perannya mulai dipinggirkan. Di Piala Dunia antar klub musim panas ini, dia hanya menjadi starter sekali dari 6 laga. Total menit bermainnya hanya 92 menit. Tak butuh gelar profesor untuk membaca arah angin, Rodrigo bukanlah pilihan utama Alonso. Meski sang pemain ngotot ingin bertahan dan berjuang, bisik-bisik pasar transfer menyebutkan bahwa Arsenal tengah memantau situasinya. The Gunners siap menyerbu jika Madrid membuka pintu peminjaman. Atau bahkan ada opsi lain, mempertimbangkan pertukaran langsung dengan Arsenal, menawarkan Rodrigo sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan William Saliba. Di sisi lain, Endrick juga sedang meradang, bukan karena waktu bermain, tetapi karena ego dan identitas.
Ia baru-baru ini dilaporkan merasa dipermalukan oleh klub ketika nomor punggung 9, angka keramat yang pernah dikenakan Ronaldo Nazario, justru diberikan kepada lulusan Akademi Gonzalo Garcia. Endrick yang datang dengan label bintang masa depan Brasil merasa terpinggirkan. Harapan untuk mengenakan nomor ikonik itu pupus. Dan hingga kini, ia bahkan belum diberi menit bermain layak. Sumber dari Radio Marca menyebutkan bahwa hal ini membuat hubungannya dengan manajemen mulai retak. Dan apakah ini pertanda pintu keluar? Belum tentu. Akan tetapi, Madrid tidak tinggal diam. Florentino Perez dikenal bukan hanya sebagai presiden, tapi sebagai arsitek. Seorang visioner yang melihat peluang bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Dan saat ini, ia tengah menyiapkan proyek jangka panjang yang bisa membuat Madrid menjadi imperium sepak bola dunia. Musim panas 2026 akan jadi titik krusial. Perez ingin menandatangani pemain-pemain elit secara gratis. Ibrahima Konate dari Liverpool dan Gianluigi Donnarumma dari PSG. Keduanya berstatus bebas transfer tahun depan. Kedatangan Konate akan menyuntikkan darah muda dan kekuatan fisik ke lini belakang yang perlahan ditinggalkan oleh para veteran. Sedangkan Donnarumma, ia akan jadi suksesor Courtois yang sudah mulai termakan usia. Namun langkah gila tak berhenti di situ. Jika Vinicius Junior gagal bersinar musim ini dan masih mempermasalahkan gaji Mbappe yang lebih tinggi, Perez sudah siap melepasnya. Penggantinya Nico Williams, klausul rilisnya siap ditebus kapan saja. Sinyal keras ini menunjukkan bahwa tak ada pemain yang kebal dari evaluasi, bahkan Vini sekalipun. Meski itu tadi untuk musim depan, dengan kepergian Toni Kroos serta Luka Modric baru-baru ini, lini tengah Madrid kini sedang dalam masa pencarian jati diri baru. Rodri, sang pemenang Ballon d'Or, kini dilaporkan masuk radar El Real. Menariknya, nama Angelo Stiller tiba-tiba mencuat sebagai kandidat utama. Siapa sangka, justru Kroos sendiri yang mendorong Xabi Alonso untuk mengejar Stiller. Stiller yang mencetak 5 gol dan 17 assist dalam 83 pertandingan untuk Stuttgart dianggap sebagai gelandang komplit, cerdas, tenang dan punya visi permainan yang nyaris menyerupai Kroos muda. Madrid dikabarkan sudah mengincar sebelum cedera ligamen menimpa sang pemain. Kini, transfer itu ditangguhkan, namun bukan berarti dibatalkan. Dengan cederanya Stiller, Madrid punya plan B bernama Vitinha. Florentino Perez bukan orang yang bertaruh pada satu kartu. Ketika Stiller cedera, ia langsung mengarahkan pandangan ke Paris, tepatnya ke arah Vitinha. Gelandang Portugal itu menjadi bagian penting dari revolusi PSG, dan Madrid melihatnya sebagai opsi terbaik untuk regenerasi lini tengah. Meski harga yang diminta mencapai 130 juta euro, Madrid tak gentar. Buat Perez, bukan soal harga, tapi soal kualitas dan kecocokan sistem. Vitinha punya gaya bermain fleksibel. Ia bisa bermain sebagai regista, mezzala, maupun playmaker klasik. Dan satu hal yang membuatnya menarik, pengalamannya di Liga Champions bersama PSG. Jika transfer ini terrealisasi, Madrid bukan hanya memperkuat tim secara teknis, tapi juga secara psikologis, mencuri bintang dari pesaing langsung. Ini bukan hal baru bagi Perez. Ia sudah melakukannya kepada Barcelona, Bayern, hingga United. Namun di balik semua rencana dan bongkar pasang pemain, ada satu sosok kunci yang menentukan segalanya. Siapa lagi kalau bukan Xabi Alonso? Mantan gelandang elegan ini datang bukan sebagai legenda, tapi sebagai revolusioner. Ia membawa filosofi permainan yang menggabungkan keindahan sirkulasi bola ala tiki-taka dengan presisi pertahanan Jerman. Kombinasi ini terbukti sukses bersama Bayer Leverkusen musim lalu. Kini, ia diberi waktu, hal yang jarang dimiliki pelatih Madrid, dan kepercayaan penuh dari Perez. Namun Alonso tahu waktu itu akan berubah jadi tekanan jika tak ada trofi di akhir musim. Pada intinya, musim 2025-2026 bukan sekedar musim transisi bagi Real Madrid. Ini adalah musim pembuktian, era baru yang ditandai oleh perpaduan antara keberanian Xabi Alonso dan ambisi gila Florentino Perez. Tak hanya bertujuan untuk menang, tapi untuk mendominasi, menorehkan sejarah, dan menaklukkan dunia.
Rencana besar telah disusun, beberapa pemain akan tumbang, sementara yang lain akan lahir sebagai pilar baru kejayaan Los Blancos. Dan di tengah pusaran perubahan ini, satu hal tetap abadi, mentalitas juara. Real Madrid bukan sekedar klub, ia adalah intuisi. Dan ketika intuisi sebesar ini memutuskan untuk merubah arah, seluruh Eropa akan merasakan getarannya. Dengan atau tanpa Rodrigo, dengan atau tanpa Vinicius, dengan atau tanpa nama besar lain yang sudah mulai goyah, tujuan akhirnya tetap sama, sextuple, atau minimal meraih trofi dalam satu musim, dan menulis ulang standar kehebatan sepak bola modern. Karena di Madrid, kita tidak hidup dari masa lalu, kita menuntut masa depan yang lebih besar. Satu musim, satu tujuan, dan semuanya akan segera dimulai. Bagaimana menurut kalian? Madridista, optimiskah bisa mengalahkan dominasi Barcelona musim lalu?